Rina, kali ini kita mau ngebahas tentang gimana sih cara mengatasi rasa bosan nih ketika berhubungan. Karena kan gini, ada kalanya tadi di video-video sebelumnya kan kita sudah bahas bahwa pacaran yang lama itu seringkali nggak berkualitas, atau seringkali membuat pasangan itu justru merasa keyakinannya merasa pudar gitu. Iya. Ya kan seperti seiring itu. dengan waktu Seiring dengan waktu. Karena mungkin tadi karena terlalu lama jadinya kualitasnya juga berkurang kan, seperti itu. Nah, lalu gimana sih caranya untuk mengatasi rasa bosan itu kalau menurut Rina sebagai perempuan itu sendiri? Nah, pertanyaan gini, menurut kamu pacaran terlalu lama itu sehat atau tidak? Jadi pertama itu dulu. Semakin lama kita pacaran, semakin banyak konfliknya sih. Seperti itu justru. Karena kan kita kan pacaran sih ya, tapi kan di sekeliling kadang-kadang ada yang ngapain pacaran lama-lama, kayak kredit motor nih. Kan kayak ada masukan-masukan kayak gitu. Kadang-kadang itu yang menimbulkan cekcok gitu. Jadi yang membuat yang awalnya nyaman jadinya tidak nyaman itu karena mungkin faktor lingkungan juga ya. Jadi yang membuat kamu akhirnya berpikir dua kali, kok ya juga sih kenapa kok lama-lama ya, kenapa kok dia nggak segera nikahin aku ya. Jadi ada timbul pertanyaan lagi, serius apa enggak nih? Dan ketika ditanya kepada si cowok, ya kan mundur. Si cowok akhirnya agak kok gini gitu, kok tiba-tiba gini gitu kan. Atau mungkin pas dia tanyanya nggak di momen yang tepat. Mungkin si cowoknya lagi ada problem di di kerjaan dan kamu tiba-tiba datang dengan kayak ayo kapan nih gitu kan. Nah, ya kan konflik juga gitu. Nah, kalau kamu tahu itu nggak sehat gitu kan. Kenapa kok banyak wanita nih ya yang justru memilih untuk pacaran lama? Karena gini Kak, kita mengenal satu sama lain kan udah lama banget. Untuk cari sosok lain kayak gitu, terus mengenalinya lagi tuh kayak males. Aduh udah males deh. Jadi kalau sudah kena satu, ya kalau bisa ya inilah. Yang ini pastilah gitu. Daripada cari-cari yang lain belum tentu kita nyaman juga apa gimana gitu. Jadi pacaran lama itu bukan karena dia nggak bosan, sebenarnya bosan juga ya? Iya, bosan Kak, bosan banget. Aduh, based on true story ya. Tapi karena mungkin malas untuk cari yang baru itu jadinya ya ditahan-tahan ya. Yang ada lah, nggak apa-apa lah gitu, ditahan-tahanin gitu. Jadi buat cowok nih di luar sana, ingat pasanganmu itu bukan karena nggak bosen. Jadi kalau kamu berpikir, dia baik-baik aja, dia fine-fine aja, 5 tahun jalan dia masih baik sama aku gitu, masih mau nerima, jangan salah gitu kan. Kalau dia sampai ada bis lain yang mendekati, yang nyerobot gitu tiba-tiba, bis yang nyerobot dan klik gitu kan, bukan tidak mungkin pasanganmu itu lebih memilih yang lain ini, yang lebih pasti, yang klik, itu kan, karena klik itu bukan karena lamanya ya, kayak yang video sebelumnya kan kita udah bahas, lama itu gak menentukan si wanita ini klik atau enggak. Iya benar. Quality justru mungkin pandangan pertama itu kan. Apalagi itu. First impressionnya itu dapat, jadi kan terus segala kriteria tuh dapat di yang baru ini gitu kan. Pokoknya yang nggak ada di cowok itu ada di cowok yang ini gitu. Lebih sempurna lah intinya gitu. Why not? Nggak perlu lama-lama. Terus kalau kamu dibilang ini, wah berarti cewek nggak setia dong gitu kan. Tapi ya realistis juga sih. Iya, realistis kan. Kalau ada yang lebih pasti, kenapa enggak? Betul. Sama kan buat kamu juga, kalau si cewek ini ketika diajak nikah, nanti aja gak siap punya anak, gak siap ini. Dan ketika kamu menemukan cewek yang ketika itu kamu klik dan kamu dia juga ready untuk diajak nikah, pasti kamu milih yang itu kan? Iya betul. Ya kan? Sebenarnya cewek sama cowok nggak ada bedanya sih Kak. Nggak ada bedanya, sama gitu. Jadi kalau sepertinya biasanya kan kalau kasus-kasus yang cowoknya ditinggal nikah itu kebanyakan cewek kan, kayak gitu kan. Seringkali kayak gitu. Sebabnya apa teman-teman tahu kan? Bosan, jenuh dan sampai sekarang nggak ada kepastian. Kelamaan menikah. Terus biasanya nih Rina, kalau kamu sedang bosan sama pasangan, apa sih yang kamu lakuin gitu, untuk mengatasi rasa bosan ini supaya
oke deh ini bosan, aku masih ingin tetap bertahan sama dia, ya bosan ini biar hilang tuh gimana sih biasanya sama aku? Jadi awal-awal pacaran sama udah pertengahan udah lama ini beda Kak caraku. Oh gitu. Pas awal-awal aduh pengennya putus aja deh, bosen gitu kan, cari yang lain yang lebih greget gitu. Tapi makin kesini ya udah kalau misalnya bosen kasih waktu dulu sendiri-sendiri gitu. Jadi lebih memberikan ruang kepada pasangan ya, termasuk kamu juga gitu. Jadi teman-teman yang mungkin sudah 5 tahun pacaran atau mungkin sudah kayak LPR sampai 10 tahun atau 15 tahun pacaran nyesek. dan belum juga nikah dan everyday ada konflik gitu kan, ada itu mungkin ya kamu dan pasangan butuh waktu. Berikanlah waktu ya. Iya. Berikan waktu untuk berpikir ya kalau memang mungkin kok ini lebih sering cekcoknya ya, dan cekcoknya itu bukan sekedar cekcok yang selisih pendapat lagi gitu, cekcok yang mungkin sudah ekstrim gitu kan, bukan yang hal-hal enteng gitu. Enteng, mungkin lebih baik diakhiri saja. Ini seperti itu ya. Atau mungkin kamu tiba-tiba melihat cowokmu jalan sama cewek lain gitu kan, dan itu sering gitu kan, mungkin ibarat kata si cowok ini selingkuh lah di belakang gitu ya. Mungkin di dulu dimaafin, ternyata tahun kemudian dia ngulangin lagi gitu kan. Bahasa bad boy itu ya. Kalau sudah seperti itu mungkin sih sebaiknya kalau buat cewek ya lebih baik selesai aja. Kamu masih punya banyak masa depan ya kan? Betul. Para wanita. Lebih banyak masa depan, dan cowok juga harus paham lah ya, 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Iya. Kalau kamu sampai ibarat kata udah 15 tahun, udah 10 tahun dan kok kamu masih belum yakin, itu gobloknya kamu sendiri gitu loh. Kenapa kok 10 tahun masih gak yakin gitu loh. Ada sesuatu yang disembunyikan. Iya, ada something gitu. Kalau sampai 10 tahun masih gak yakin, itu kamu sendiri yang goblok. Kamu buang-buang waktumu dan kamu juga buang-buang waktu si cewek. Betul. Ya kan? Setuju. Setuju Kak Rudi. Oke, jadi buat teman-teman lebih baik ayo introspeksi diri, dilihat kualitas, apakah sudah berkualitas atau belum, sudah saling terbuka atau belum. Jadi supaya kamu juga bisa lihat, oh ternyata aku nggak yakinnya tuh karena ini. Nah, langsung diomongin aja. Langsung diomongin. Ya. Nanti kalau si cewek memang, oh gitu, paham kan, akhirnya kalau bisa merubah ya. Ibaratnya kalau diterima dan dia mau merubah ya oke dijalani lagi. Syukur gitu. Kalau enggak, kayak gitu, aku memang begitu, aku nggak bisa berubah. Nah, kalau si cowoknya nggak terima ya sudah. Mundur. Mending cari yang lain dan hubungan itu diselesaikan. Kasihan kalau sampai tadi kayak KPR. Sakit tapi nggak berdarah. Iya, benar. Terus biasanya nih, kalau sudah bosan dan ada konflik itu, terkadang kan si pria ini minta putus, ya kan? Terkadang ada yang seperti itu, saking bosannya, gitu kan, konflik terus, dia minta putus. Terus apa yang biasanya kamu lakuin? Lebih ke minta waktu buat kita mikir sendiri-sendiri, terus ngelakuin ya hal-hal yang kita sukai tanpa adanya pasangan, gitu kan. Dikasih waktu misal 3 hari atau seminggu lah, gitu. Introspeksi diri gitu. Jadi siapa tahu nanti kalau misalnya kita memutuskan tidak berdasarkan ego, tapi berdasarkan realitanya gimana harusnya. Jadi mungkin gini ya, karena kalau ibarat kata kan gini, namanya juga pasangan yang berpacarannya lama, gitu kan, konflik itu kan pastinya ada, gitu kan. Terus kalau memang kalimat putus itu diucapin ketika sedang berkonflik, gitu kan, biasanya itu kan cenderung keputusan yang dibawa oleh emosi ya. Iya. Bukan keputusan dengan akal sehat, dengan hati nurani kan seperti itu. Biasanya ada campuran-campuran yang bukan hanya masalah numpuk dari kemarin. Meledak gitu ya, kayak bom waktu gitu. Ya, kayak gitu. Jadi saran buat teman-teman juga ya, sama benar apa yang disampaikan sama Rina tadi, bahwa kalau memang ada konflik dan salah satu pasangan menyatakan untuk putus, lebih baik diterima dalam arti bukan diterima putusnya, tapi diterima amarahnya. Oh dia marah, dia begini. Kamu bisa menenangkan pasanganmu dulu. Mungkin kamu bilang seperti itu karena kamu sedang emosi. Kamu butuh waktu. Oke lah, saya kasih waktu kamu. Aku gak akan jaga kamu dulu.
Mungkin seperti itu ya. Betul, Kak. Supaya ya bisa berpikir lebih jernih, bisa introspeksi diri juga. Karena kan kadang kalau terlanjur begitu, besoknya nyesel gitu kan. Gitu. Aduh, kok nggak WA aku sih? Padahal dia lupa, udah bilang putus. Oh iya. Kok nggak dibaik-baikin sih? Gitu kan biasanya kalau cewek kayak gitu sih. Kalau habis marahan gitu, terus ngomong putus. Sebenarnya hampir sama ya, hampir sama. Cowok juga nggak mau digituin, cewek juga nggak mau digituin gitu loh. Jadi kalau memang sudah bosan dan ya semua hubungan nggak cuma ketika pacaran lah ya, menikah pun sama. Menikah itu kan seumur hidup ya. Iya. Seumur hidup, nggak cuma kalau pacaran kan mungkin ya paling lama 15 tahun, mungkin 10 tahun itu mungkin jarang-jarang ada orang yang seperti itu gitu kan. Tapi kalau menikah sampai 20 tahun, 30 tahun dan sebagainya. Seumur hidup. Seumur hidup, dan itu komitmen dari awal. Kalau teman-teman ibaratnya tidak terbiasa di awal untuk saling menjaga emosi, terus kemudian gimana sih cara rilis emosi yang benar dan lain sebagainya, ya bisa berabe nantinya. Iya. Bisa ya pacaran bukan apa namanya, menikah bukan kayak pacaran yang bisa putus kapan waktu gitu kan. Gampang ya Kak. Gampang. Kalau sudah menikah masa mau cerai? KUA-nya yang susah. Ya seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada rasa bosan di apa namanya pasangannya, ya lebih baik diomongkan kebosannya seperti apa, itunya seperti apa. Betul Ya, sekali. seperti itu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Rina. Terima kasih juga Kak.